Perkenalkan, saya Habibur Imanullah dengan NIM F12312510006. Saat ini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Bapak Eko. Yang pertama, ada peta konsep, transformasi sejarah dan politik Asia Selatan dengan 4 era. Yang pertama, fondasi peradaban dan agama kuno yang dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama, geografi Asia Selatan, yaitu pegunungan Himalaya dan daratan sungai berupa Indus dan Gangga, membentuk isolasi sekaligus jalur perdagangan strategis. Poin kedua, peradaban lembah Indus pada masa awal menjadi dasar perencanaan kota dan struktur sosial awal. Poin ketiga, periode Weda atau Sanskrit, munculnya kasta dan sistem kepercayaan kompleks. Poin keempat, akar agama utama. Yang pertama Hindu, tradisi teologis tertua yang mengikat budaya India. Kemudian yang kedua Buddha, lahir sebagai reformasi spiritual dan filsafat. Era kedua, yaitu era kekaisaran dan ekspansi Islam. Terdapat 2 poin, yaitu pertama, kekaisaran klasik. Dinasti Maurya ialah modifikasi politik utama di bawah Asoka. Kemudian, Kaisar Gupta, yaitu zaman keemasan sains, seni, dan sastra Hindu. Poin kedua, masuknya Islam di India. Mengubah struktur politik melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Kesultanan Delhi, yaitu integrasi budaya Perso-Arab ke dalam konteks lokal. Kekaisaran Mughal, puncak sinkretisme budaya dan kemegahan arsitektur. Kemudian di era yang ketiga, kolonialisme Inggris dan perlawanan. Terdapat 3 poin. Poin pertama, East India Company atau EIC. Transformasi dari etnitas dagang menjadi penguasa politik. Yang kedua, kolonialisme Inggris ataupun Raj, yaitu eksploitasi ekonomi sekaligus memicu infrastruktur modern berupa kereta api maupun birokrasi. Poin ketiga, nasionalisme Indonesia ataupun upaya dekolonisasi. Dibagi menjadi 3, Gandhi, yaitu perlawanan tanpa kekerasan, Nehru, yaitu visi negara modern, sekuler, dan berorientasi pada pembangunan, Jinnah, yaitu advokasi hak-hak muslim. Kemudian, pada era yang keempat, formasi negara modern. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, partisi India-Pakistan tahun 1947, yang dipicu konflik, komunal, dan pemisahan wilayah berdasarkan mayoritas agama. Poin kedua, negara-negara penerus. Ada 3. Yang pertama, India modern merupakan demokrasi terbesar dengan keragaman etnis. Pakistan, negara Republik Islam yang terbelah jadi Barat dan Timur. Kemudian Bangladesh yang memisahkan diri dari Pakistan tahun 1971 lewat perjuangan identitas. Kemudian, di poin yang ketiga, wilayah sekitarnya. Ada Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan, yang juga memperkaya dinamika regional Asia Selatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu timeline sejarah Asia Selatan. Timeline ini dibagi menjadi 4 era. Dengan era pertama yaitu era kuno, dimulai dari tahun 3300 sebelum Masehi sampai 550 Masehi. Pada era ini terdapat 6 peristiwa yang saya ambil. Yang pertama, peradaban lembah Indus tahun 3300 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Pada peristiwa ini munculnya kota Harappa dan Mohenjo-daro dengan sistem drainase canggih. Kemudian di peristiwa kedua, ada periode Weda yang dimulai dari tahun 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pada peristiwa ini, kedatangan bangsa Arya dan penyusunan kitab-kitab Weda sebagai dasar Hindu. Selanjutnya, peristiwa yang ketiga, kelahiran Siddhartha Gautama pada tahun 563 sebelum Masehi. Peristiwa ini awal mula agama Buddha yang menekankan jalan tengah menuju pencerahan. Peristiwa yang keempat, kelahiran Maurya tahun 322 sebelum Masehi sampai 1805 sebelum Masehi. Peristiwa ini melakukan unifikasi politik pertama di India yang mencapai puncaknya di bawah Chandragupta. Di peristiwa yang kelima, Perang Kalinga dan Petobatan Asoka tahun 261 sebelum Masehi. Di peristiwa ini, Raja Asoka beralih ke agama Buddha dan menyebarkan pesan perdamaian ataupun Dharma. Di peristiwa yang ke-6, Kekaisaran Gupta tahun 319 Masehi sampai 500 Masehi. Nah, pada peristiwa ini, era keemasan perkembangan matematika, materi angka 0, astronomi, dan sastra Sanskerta. Selanjutnya, pada era yang kedua, yaitu era klasik dan modern. Dimulai dari tahun 711 Masehi sampai 1707 Masehi. Peristiwa yang pertama, ada ekspedisi Muhammad bin Qasim di tahun 711 Masehi. Nah, peristiwa ini masuknya pengaruh Islam pertama kali ke wilayah Sindh yang sekarang menjadi Pakistan. Di peristiwa yang kedua, pendirian Kesultanan Delhi tahun 1206 Masehi. Peristiwa dimulainya kekuasaan dinasti-dinasti Muslim yang berpusat di Delhi. Kemudian di peristiwa yang ketiga, pertempuran Panipat pertama tahun 1526 Masehi. Peristiwa ini Babur mengalahkan Sultan Delhi dan mendirikan Kekaisaran Mughal.
peristiwa yang keempat, pemerintahan Akbar yang agung, yang dimulai dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Peristiwa ini terjadi masa toleransi agama dan konsolidasi wilayah Mughal yang sangat luas. Di peristiwa yang kelima, pembangunan Taj Mahal pada tahun 1632 Masehi. Pembangunan ini menjadi simbol puncak arsitektur Mughal yang dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya. Selanjutnya di peristiwa yang keenam, terakhir pada era ini, yaitu pemerintahan Aurangzeb, yaitu dari tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Nah, peristiwa ini kekaisaran mencapai luas maksimum, namun mulai menghadapi ketegangan internal. Ya, di era yang ketiga, yaitu era kolonial, yang memulai dari tahun 1600 Masehi sampai 1947 Masehi. Di peristiwa pertama, ada pendirian East India Company pada tahun 1600 Masehi. Di sini Inggris mendapatkan izin dagang dan mulai menanamkan pengaruh politiknya. Di peristiwa yang kedua, pertempuran Plassey di tahun 1757 Masehi. Kemenangan EIC yang menandai dimulainya dominasi kolonial Inggris di India. Yang kemudian yang ketiga, pemberontakan Sepoy. Ini dimulai dari tahun 1857 Masehi, merupakan peristiwa perlawanan besar terhadap Inggris yang memicu perhatian kekuasaan. Kemudian di peristiwa yang keempat, berdirinya Indian Nation Congress di tahun 1885 Masehi. Peristiwa ini menjadi wadah aspirasi politik pertama bagi kalangan terpelajar India terhadap kolonial. Di peristiwa yang kelima, itu pembentukan Liga Muslim di tahun 1906 Masehi. Pada saat itu, Jinnah memimpin gerakan untuk melindungi hak-hak politik umat Muslim di India. Kemudian peristiwa yang keenam, pembantaian Jallianwala Bagh tahun 1919 Masehi. Terjadi penembakan warga sipil oleh Inggris yang membakar semangat kemerdekaan. Dan di peristiwa yang ketujuh, baris garam pada tahun 1930 Masehi. Peristiwa ini merupakan aksi pembangkangan sipil Gandhi yang memobilisasi massa secara luas. Selanjutnya di era yang terakhir yaitu era modern dari tahun 1947 Masehi sampai sekarang. Di sini saya mengambil 6 peristiwa. Yang pertama, kemerdekaan dan petisi. Terjadi pada 14 sampai 15 Agustus tahun 1947 Masehi. Nah, di sini berakhirnya kekuasaan Inggris dan pemisahan India serta Pakistan sesuai garis religi. Kemudian peristiwa kedua, pembunuhan Mahatma Gandhi pada tahun 1948 Masehi. Pada saat ini kehilangan tokoh integritas nasional tak lama setelah kemerdekaan diraih. Kemudian di peristiwa yang ketiga, India menjadi republik pada tahun 1950 Masehi. Terjadi pengesahan konstitusi India dengan Nehru sebagai Perdana Menteri pertamanya. Kemudian di peristiwa yang keempat, Perang Saudara dan Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 Masehi. Pada tahun ini, Pakistan Timur memisahkan diri dari Pakistan Barat dengan bantuan India. Kemudian di peristiwa yang kelima, uji coba nuklir India dan Pakistan 1998, menandai penggeseran kekuasaan militer dan ketegangan politik di Asia Selatan. Kemudian terakhir ada kebangkitan ekonomi dan ilmu teknologi. Ini terjadi pada tahun 2000-an dan pada saat itu India menjadi pusat teknologi global dan kekuasaan ekonomi baru di Asia. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menonton.